minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kisah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib sungguh luar biasa. Atas keberaniannya, ia dijuluki Sa'adullah atau singanya Allah yang mengagumkan. Nama sebenarnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim, seorang paman Nabi Muhammad dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan ikut dalam perang Badar dan meninggal pada saat perang Uhud. Rasulullah SAW menjulukinya dengan Asadullah atau singanya Allah dan menamainya sebagai Sayyidus Syuhada. Diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki singanya Allah Azza wa Jalla atau Asadullah karena keberaniannya membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya Sayyidina Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW di Bukit Safa, lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah SAW diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah SAW dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu budak perempuan Abdullah bin Judan berada di kediamannya di atas Bukit Safa menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW itu. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk Masjid Al-Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukuli Abu Jahal dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum dari suku Abu Jahal terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatul Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka ganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda, dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika perang. Begitulah Allah menginginkan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Hamzah ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan ikut dalam perang Badar dan meninggal pada saat perang Uhud. Pada perang Badar, Rasulullah SAW menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang.
Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu saja. Maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Akhirnya, tibalah saatnya perang Uhud, di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang budak bernama Wasi bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah. Wasi dijanjikan akan dimerdekakan dan mendapat imbalan yang besar pula jika berhasil menunaikan tugasnya. Dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Setelah terus-menerus mengintai Hamzah, sampai pada suatu saat beliau tergelincir sehingga ia terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Dan pada saat itu, ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya hati Hamzah. Tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya. Hamzah pun wafat sebagai syahid. Usai sudah peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah dan mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib seraya berkata, "Tak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin menyolatkan jenazah Hamzah dan para syuhada lainnya satu persatu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau sangat marah. Dan Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surah An-Nahl ayat 126. Diriwayatkan pula dari Jabir bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Hamzah terbunuh, maka beliau menangis. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup. Di sisi Allah mereka diberi rizki." Surah Ali Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Hamzah bin Abdul Muthalib pun wafat pada tahun 3 Hijriah dengan Sayyidus Syuhada. Demikian kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang sangat mengagumkan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan iktibar dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.